Oke, selamat siang semuanya. Eh, Kita langsung lanjutin aja materi kita untuk pertemuan 5 ya. Itu tentang ini, apa judulnya activity sama intent ya. Nah, activity mungkin kemarin saya sudah sempat bahas ya, bahwa di Android ya yang disebut activity itu merupakan satu halaman itu ya, satu halaman itu satu activity gitu. Kalau web sih memang biasanya kita nyebutnya halaman ya, web page gitu ya, halaman web. Kalau aplikasi Android ya mungkin tampilan gitu kali ya, satu screen satu tampilan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya 3 buah tampilan ya, ada home, terus ada login, biasanya ada login dulu ya, ada login, terus ada registrasi sama ada home ya, ada 3, berarti kita harus bikin 3 activity gitu. Jadi satu activity itu mewakili satu tampilan ya, itu adalah activity. Nah, kalau intent sendiri, intent itu adalah komponen yang berkaitan dengan activity. Jadi kalau misalnya kan kita punya activity banyak ya, dan kita pasti bisa pindah dari satu activity ke activity lain. Misalnya contohnya paling gampang kita login ya. Kalau kita login itu berhasil, maka kita akan dilempar ke home gitu ya. Nah, proses perpindahan itu kita membutuhkan bantuan dari intent ya. Gitu. Jadi kalian harus tahu dulu ya fungsinya masing-masing. Jadi activity itu halamannya, intent itu adalah komponen yang dipakai untuk pindah halaman. Ya. Kenapa kok pindah halaman harus pakai intent? Nah itu nanti akan kita pelajari ya. Kenapa kok kita perlu intent? Ternyata ada alasannya. Itu. Oke, mungkin langsung saya bikin aja ya projectnya sambil saya jelasin di sininya biar lebih kelihatan gitu. Eh, ini pertemuan 5 ya. Activity grup B ya. Oke. Nah, jadi minggu lalu memang kita sudah sempat bahas sedikit ya. Kita kan belajar bikin layout ya, bikin tampilan ini antar mukanya ya, gitu. Ininya kita belum sempat bahas, jadi hari ini kita akan mulai masuk ke sini ya, ke codingannya yang pakai Kotlin ini. Nah, jadi gini, ini kan activity nih. Jadi kalau kita bikin project baru di Android, kita akan langsung dikasih satu activity, namanya main activity. Kan gitu. Nah, activity di Android itu by default ya, by default itu modelnya sepasang ya. Jadi ada satu activity ya, kelas activity ini ya, satu kelas activity misalnya namanya main activity gitu ya, dia akan punya pasangannya di bagian layout ya. Di bagian layout ini ada pasangannya yaitu activity main. Namanya terbalik. Kalau nama kelasnya itu main activity, nanti nama layoutnya activity underscore main. Kalau misalnya nama kelasnya ini misalnya home activity gitu ya, maka nama kelasnya adalah activity underscore home. Nah misalnya kayak gitu ya. Sebenarnya nggak harus kayak gitu sih, tapi kayak udah standar aja ya. Standarnya kalau kalian lihat-lihat source code orang gitu, project orang lain penamaannya selalu begitu ya. Activity underscore home, activity underscore login, activity underscore galeri misalnya ya. Kalau yang di sini home activity, galeri activity, terus login activity dan seterusnya ya. Gitu. Oke, kemudian eh, ini tentang activity ya, sepasang ya. Jadi ada satu kelasnya, kemudian ada lagi layoutnya ya, bentuknya XML gitu. Kemudian eh, tapi sebenarnya gini, eh, activity itu nggak harus sepasang ya, bisa jadi ini kelasnya ada satu, layoutnya ada 3 itu bisa aja ya. Atau layoutnya hanya satu, kelas yang memakai ada 3 juga bisa. Jadi sebenarnya relasinya nggak one to one aslinya ya. Aslinya bisa bebas, cuman kalau itu nanti yang sudah advance ya, sudah advance. Tapi kalau kalian masih belajar, anggap aja harus satu pasang ya, satu one to one gitu ya. Jadi satu kelas activity ada satu tampilan gitu. Biar gampang dulu nanti kalau sudah yang relasinya one to many atau many to many, nah itu agak agak repot, itu sudah advance nanti. Ya mungkin nanti ke belakang kita akan belajar gimana caranya itu satu kelas itu pakai banyak layout itu ada ya. Tapi sekarang anggap aja satu kelas itu harus ada harus pakai satu layout ya biar mudah pengaturannya. Oke.
Nah, di sini sebenarnya kita menentukan layout yang dipakai itu di bagian ini, method set content view ya. Jadi di sini kan main activity, terus ada function namanya onCreate ya, ada function onCreate. Terus di sini ada method set content view. Nah, ini digunakan untuk milih layoutnya. Kita bisa ganti di sini ya. Misalnya mau activity yang lain gitu, activity login gitu kalau ada ya. Tapi ini kan kita nggak bikin jadi nggak terbaca ya. Gitu. Tinggal ganti di sini aja. Udah gitu doang ya untuk menentukan layoutnya. Nah, kalau kalian perhatikan ini kan kelas main activity. Dia merupakan turunan dari kelas app compat activity ya. Nah, di sini dia mengoverride ya. Jadi kalau di Python lagi di Kotlin itu kalau kita mau mengoverride metode itu kita harus tulis override di depan ya. Kalau nggak ditulis ya misalnya seperti ini, nah ini akan error ya. Kita nggak bisa bikin metode namanya onCreate karena di parentnya ini ada metode namanya onCreate. Jadi kalau ada mau melakukan overriding itu harus ditulis override-nya ya. Kalau di Java malah nggak perlu ya, override langsung aja tulis fungsinya namanya sama persis gitu. Tapi kalau di Kotlin ini harus ditulis supaya penanda bahwa function ini adalah function yang hasil override dari parent-nya gitu, supaya lebih jelas. Ya. Kalau kita bikin function yang biasa malah nggak usah, nggak apa-apa ya kayak gini aja malah nggak error ya. Tapi kalau kita bikin function yang ada di parent misalnya apa ya, on resum itu kan ada di parent. Nah ini error ya kan, error jadinya. Harus dikasih override baru nggak error ya, override. Nah, nah ini butuh parameter. Oh enggak, oh, ada supernya nih. Supernya belum ditulis. Oke, nah gitu ya. Jadi ini ada metode namanya onCreate ya. Metode onCreate ini wajib di override ya. Harus ada. Jadi kalau activity ini isinya kosong doang, nah nanti waktu di run pasti error. Ya meskipun di sini nggak ada errornya, tapi kalau dijalanin pasti error. Kenapa? Ya karena kita nggak tahu layoutnya apa. Ya main activity ini kalau di run mau pakai layout apa kan nggak ada penjelasannya di sini ya. Nah makanya harus kita kasih di metode onCreate, terus kita set content view di sini ya gitu. Nah, metodenya ya yang bisa di override sebenarnya nggak hanya onCreate ya. Kita coba lihat life cycle-nya. Nah, ini dia ya. Jadi activity itu sebenarnya life cycle-nya lumayan panjang ya. Ini life cycle-nya. Jadi ketika kita buka aplikasi ya, aplikasinya udah diinstal di HP begitu terus kemudian kita pencet aplikasinya. Itu kan akan di launching ya. Nah, dia akan buka aplikasi kita. Nah, ketika aplikasi kita dibuka, itu kan dia akan manggil satu activity ya, yang jadi apa namanya, istilahnya apa ya, endpoint-nya gitu ya. Endpoint-nya kemana gitu. Kalau project ini ke main activity berarti kan. Nah, di main activity itu apa namanya, akan dipanggil metode namanya onCreate. Ya, pertama kali itu yang dipanggil adalah onCreate, yaitu metode ini, onCreate ini. Nah, setelah onCreate itu akan manggil metode namanya onStart ya. Setelah manggil onStart akan manggil lagi namanya onResum ya. Setelah manggil onResum itu baru aplikasi bisa dipakai ya. Nah, di sini di warna hijau ini itu user baru bisa berinteraksi dengan aplikasi ya. Isi form, mencet tombol dan lain sebagainya. Tapi selama masih manggil-manggil ini sebenarnya aplikasinya belum siap gitu loh. Aplikasinya masih kayak ngelot gitu ya, masih hitam warnanya gitu ya. Nanti kalau sudah sampai sini baru muncul ya. Memang ini prosesnya sangat cepat ya, nggak kerasa gitu. Kalau kita buka aplikasi kan seolah-olah langsung nongol gitu ya. Padahal sebenarnya enggak, dia manggil onCreate dulu, terus onStart dulu, baru onResum ya, terus baru sini activity running ya. Nah, di sini baru user bisa interaksi gitu stepnya ya. Nah, kita masang layoutnya itu ada di bagian ini onCreate ya. Jadi kita milih layout itu di sini ya. Di sini sebenarnya kita sudah tentukan oh layoutnya pakai ini gitu halaman activity underscore main ya di sini. Bisa nggak kalau kita misalnya ngeset layoutnya itu di on start atau on resum ya? Jawabannya bisa. Nggak masalah mau dimanapun bisa. Di on start bisa, di on resum bisa ya selama activity-nya belum running ya, belum dimunculkan ke user itu bisa mau dimanapun bisa. Kan activity-nya baru ditampilkan ke user kan di sini. Nah, jadi di sebelum-sebelumnya ini kalau kita mau pasang bisa. Jadi kalau kita mau misalnya nih, saya mau override function on resum gitu, terus saya set content view-nya saya pindah sini bisa, ya bisa aja. Ya, nah di sini muncul nggak? Ya muncul. Ya, nanti tetap muncul. Ya,
Karena ini kan di sini kan on resume kan posisi di sini ya. Activity-nya belum ditampilin ke user ya. Kalau di on start bisa nggak? Ya bisa juga ya. Saya override nih, override function on start ya. Terus saya pindahin ini ke sini, ya bisa juga ya. Bisa. Set content view di sini juga bisa ya. Nah, terus kenapa kok defaultnya on apa namanya? Set content view-nya ditaruhnya di on create, bukan di on start atau bukan di on resum. Nah, ini kan kita lihat ya. Kalau kita lihat samping kiri kanannya ada panah-panahnya yang berbeda ya. Jadi gini, saya ceritain dulu ya. Ini sih masalah konsep ya. Jadi kalian harus paham ya. Karena kalau di codingan ini nggak kelihatan gitu apa alurnya ini ya. Jadi gini, dari activity ini kan misalnya nih saya ada di halaman main activity ya. Posisi di sini berarti usernya lagi pakai gitu ya. Nah, kemudian di main activity kebetulan ada foto ya, ada foto ya. Nah, ketika foto itu dipencet, maka dia akan pindah ke activity lain. Misalnya katakanlah namanya galeri activity ya. Nah, ketika dia pindah ke activity lain, berarti main activity selesai dong tugasnya, ya kan? Berarti selesai. Dia lanjut ke step berikutnya. Nah, ketika aplikasi ya itu pindah dari satu activity ke activity lain, itu dia akan masuk ke fase ini on pause ya. On pause. Jadi kalau kita pindah activity ya ini ada tulisannya another activity comes into the foreground. Misalnya buka foto gitu ya, itu kan pindah activity. Nah, activity yang sekarang lagi dibuka, yaitu main activity itu akan pindah ke background ya dan masuk ke fase on pause ya, buka foto. Nah, ketika user tadi buka foto, terus lihat fotonya udah cukup, terus dia back lagi, maka dia akan kembali ke activity ini kan. Nah, tapi dari sini itu nggak langsung naik ke atas gini nggak ya. Panahnya tuh ada dua pilihan ya, bisa ke kiri, bisa ke kanan ya. Bedanya apa? Nah, ini bedanya. Jadi kan main activity ini kan sebenarnya tetap di keep ya, tetap ada di memori, tetap dibuka gitu loh, tapi nggak kelihatan ya, ada di background soalnya. Nah, kalau ternyata RAM HP-nya itu penuh, misalnya HP-nya tuh HP kentang gitu ya, RAM-nya cuma 1 GB gitu katakanlah ya, buka dua activity aja nggak kuat, nah maka activity yang lama akan di-kill ya, dimatikan. Kalau activity yang lama itu dimatikan, dia larinya ke kiri ya. Nah ini activity-nya akan di-kill ya, gitu. Tapi kalau misalnya HP-nya masih kuat ya, maka ketika tadi dari posisinya dari galeri ya dia pindah balik ke main activity lagi itu akan ambil jalur yang kanan ya. Ini user kembali ke activity terus naik, dia akan panggil metode onResum ya, lalu balik ke sini lagi ya, ke onResum. Jadi onResum ini akan dipanggil ketika user kembali ke activity ini dari activity lain ya, balik ke activity ini lagi gitu. Tapi yang onCreate sama onStart nggak dipanggil, yang dipanggil hanya onResum gitu. Itu kalau pindah balik ya, balik dari activity baru ke activity yang lama itu yang dipanggil adalah yang onResum doang ya. Yang ini enggak, yang dua ini. Nah, pengaruhnya apa? Nah, pengaruhnya adalah kalau misalnya set content view ini ya saya taruh di sini, misalnya nih tadi di halaman main activity itu ada form gitu ya, masukin ini ceritanya sosial media gitu ya, masukin status ya. Kita mau nulis posting status gitu ya, kita udah ngetik panjang lebar, terus kemudian ada foto nongol ya, ada foto cewek cakep gitu misalnya ya. Ya, kita buka fotonya ya kan, masuk activity baru ya, galeri activity ya kan. Nah, terus udah selesai kita back ya. Nah, kita back itu kan kita panggilnya on resum tadi ya. Kalau kita back lagi ke activity sebelumnya itu kan panggil on resum. Nah, di on resum itu kita set ulang view-nya. Nah, yang terjadi apa? Status yang udah kita tulis tadi itu hilang karena kan apa? View-nya kita set ulang gitu di sini ya. Gitu. Jadi status sebelumnya yang udah kita tulis panjang lebar itu bakal hilang. Maka jangan ditaruh di sini ya. Setiap kali pindah activity nanti hilang terus yang kondisi sebelumnya. Belum lagi kalau misalnya nih contoh yang lain ya, buka Tokopedia, kalian cari HP gitu ya. Kalian mau beli iPhone gitu misalnya ya. Nah, kalian sorting dari yang harganya paling murah gitu ya. Kalian udah scrolling panjang lebar sampai bawah itu nemu yang cocok dibuka. Ternyata barangnya nggak lengkap. Kalian back lagi, nah itu balik ke atas lagi. Kalau misalnya set content view-nya kalian taruh sini, itu akan balik ke paling atas, udah gitu filternya hilang. Padahal kita udah sorting dari harga yang paling murah, dari yang kok jarak pengirimannya paling dekat gitu, itu hilang semua. Ya karena kita set ulang ini layoutnya. Gitu.
Makanya jangan di sini. Ya, demikian juga yang di sini juga jangan. Ya, on start. Kita lihat on start itu dipanggil ketika ini. Jadi kan tadi ini posisi kan activity anu ya, activity apa namanya, pindah ke background gitu ya. Kita buka foto tadi kan ceritanya kan, pindah ke background. Nah terus di background itu kebetulan activity-nya kan sudah nggak kepake ya. Jadi activity-nya dimusnahkan gitu ceritanya. Contohnya apa? Contohnya adalah ini login ya, halaman login. Jadi kalau misalnya kalian amatin ya, kalian misalnya buka apa nih, Instagram ya, pertama kali install terus buka Instagram kan kalian disuruh login ya kan. Ketika kalian login ya, masuk berhasil login terus masuk, kalau kalian pencet back itu kan kalian nggak akan back ke halaman login kan, tapi langsung keluar. Kok bisa? Padahal kan harusnya kan urutannya kan sesuai historinya ya. Kita pertama ngunjungin activity login, terus habis itu kita pindah ke home gitu ya. Jadi defaultnya tuh urutannya itu gini ya. Aduh, urutannya tuh kalau misalnya kita buka Instagram kan kita ke login activity gitu ya. Terus kita berhasil login, kita ke home activity katakanlah ya. Nah, jadi dari sini mestinya kalau kita pencet tombol back kita harusnya balik ke sini. Tapi nyatanya enggak ya. Dari home itu di Instagram kalau kita pencet back itu langsung keluar ya. Ini diabaikan. Nah, kok bisa ya? Karena di sana ada coding untuk membunuh activity yang tidak terpakai ya. Nah, posisinya di sini. Activity is no longer visible gitu. Nah, ketika posisinya ini activity no longer visible, sebenarnya ini anu sih, bukan di kill ya, tapi dia itu masih ada, cuman kayak apa ya, udah diarsipkan gitu loh. Nah, ketika posisinya di sini, ya terus tiba-tiba ada kondisi di mana user harus balik ke login lagi, nah itu yang dipanggil adalah on start ya. Dia akan di restart dulu terus on start gini. Gitu. Ya. Nah, di sini ya efeknya apa ya, sama kayak tadi kalau misalnya di login tuh kita sudah masukin, biasanya kan login kan ada tahu-tahu udah ada email sama passwordnya ya. Nah, ketika kita sudah apa namanya, ketika kita restart ini tadi, terus dia panggil ini ulang, kalau kita set ulang di sini nanti infonya akan hilang ya, emailnya hilang, terus passwordnya juga hilang, terus ngetik lagi gitu ya. Tapi kalau kita taruhnya di sini itu tetap ada ya, tetap ada, jadi tetap di keep gitu loh kondisi terakhir dari apa tampilannya gitu. Nah makanya untuk set content view itu pakailah di on grid ya, jangan di sini atau di sini ya gitu. Nah kapan kita harus pakai on start sama on resum? Nah itu nanti sambil jalan aja ya. Kalau saya jelasin semua sekarang eh, kebanyakan ya. Ini on start sama on resum ini sebenarnya nanti kepakai ketika misalnya nih, contohnya ngambil data dari database ya, ada update gitu misalnya. Misalnya gini, saya manggil activity ya, manggil activity baru. Nah, ternyata di activity baru itu ada, saya nyimpan data yang bikin data di main activity nanti ada perubahan gitu. Nah, itu bikinlah di on resum nggak apa-apa ya, di on resum nggak masalah. Di sini ada proses update data gitu misalnya. Nah, seperti itu. Tapi itu nanti kita waktu apa udah masuk ke database sama HTTP request. Nah, jadi kalau sekarang yang kita pakai itu hanya on create dulu aja ya. Biar kalian juga nggak pusing ya gitu. Tapi saya jelasin dari awal supaya kalian tahu bahwa sebenarnya activity ini kalau di explore itu fungsinya banyak ya gitu. Nggak hanya on create doang, tapi ternyata bisa macam-macam, dan sebenarnya core-nya dari aplikasi itu di activity ini gitu. Alurnya apa namanya, cara kerjanya aplikasi kok bisa gini kok bisa gitu, semuanya diatur di sini ya gitu. Kan kalian pernah juga ya pasti main game gitu kan. Misalnya main apa, game apa ya, ya game apa namanya, kayak perang-perangan gitu ya, MOBA gitu ya. Kalian keluar dari game gitu, misalnya mau chatting sebentar gitu ya, terus masuk lagi ternyata tiba-tiba kalian udah log out ya, suruh login lagi gitu ya. Kan ada ya. Tapi kadang-kadang kita keluar terus masuk lagi gitu tetap bisa lanjut ya. Nah, itu karena dia diatur di sini ya. Gitu. Jadi kalau misalnya keluarnya kelamaan, dia akan di-kill prosesnya, terus kita masuk ke on-grid lagi, jadi disuruh login lagi gitu. Tapi kalau keluarnya cuma bentar, ya bisa balik ke activity yang ini, masih yang sama ya, on pause ini, misalnya gitu. Ya.
Itu paling kerasa sih di game ya kalau selama ini. Ya. Kadang-kadang kita masuk lagi, suruh login lagi, tapi kadang-kadang nggak juga. Gitu. Oke. Berikutnya apa sih ini? Oh ya, ini jenis-jenis activity. Mungkin langsung saya praktekin aja ya. Jadi di sini nanti saya praktekin, saya nyoba untuk bikin ini latihan mandirinya aja. Langsung saya praktekin. Nanti kalian untuk latihan mandirinya tinggal ngikutin saya aja ini. Ya, dari yang saya praktekin hari ini, kita mau bikin halaman login ya. Jadi saya mau bikin halaman login. Nanti kalau loginnya berhasil, dia akan diarahkan ke ini main activity. Main activity ini tulisannya hello world ya. Oke, nanti kalau loginnya berhasil baru muncul ini. Tapi halaman yang pertama kali dibuka itu bukan ini. Nah, jadi kita harus bikin activity baru di sini ya. Saya klik kanan. Nah, activity itu sebenarnya kan hanya kelas biasa ya. Jadi saya bisa add terus new Kotlin class or file ini ya. Nah, di sini saya mau bikin namanya login activity ya. Login activity ya. Nah, kemudian yang namanya activity dia harus mengextend namanya ini app compat activity. Ya, sebenarnya extend activity pun juga bisa sih, activity doang ya. Ya tuh. Activity doang juga ada, activity. Nah, ini juga ada. Cuman kalau activity doang dia hanya bisa mensupport yang paling baru aja ya. Jadi SDK yang lama nggak disupport. Jadi kalau mau support SDK-nya banyak ya pakai ini aja. Gitu. Kok double. Nah, ini app compat activity ya. Nah, terus sesuai yang saya jelasin panjang lebar tadi, kita harus mengoperate metode namanya kan onCreate ya. OnCreate. Ini ya. Ini yang 2 parameter ya. Satu aja. Nah, ini juga anu sih. Nanti ini kepakai juga parameternya ini, teman. Saya nggak jelasin hari ini. Kebanyakan yang dijelasin nanti malah pusing ya. Diabaikan dulu. Ya, parameter ini bundle ini. Oke, ini sudah. Terus di sini kan tadi saya bilang di awal bahwa activity harus sepasang ya. Ini kan kelas activity-nya. Nah, terus layout-nya mana? Kan belum ada. Ya kan? Nah, kita harus bikin juga layout-nya ya. Saya bikin layout-nya. Ini saya klik kanan, terus new layout resource file ini. Ya. Bikin layout baru. Namanya activity login ya. Activity underscore login. Di XML itu kita nggak biasa pakai yang namanya huruf kapital. Jadi kalau mau misahin huruf ya pakainya underscore ya. Nggak kayak gini, nggak activity login gini nggak ya. Dia nggak bisa soalnya kapital gitu. Makanya bentuknya ya ini activity underscore login gitu. Nah, terus untuk root-nya saya set pakai linear layout aja ya. Terus saya pencet OK. Nah, ini tampilannya. Nah, ini mungkin langsung saya bikin aja ya. Sama kayak kemarin ya. Saya mau bikin halaman login. Jadi isinya adalah plain text untuk username, terus password, sama tombol buat login ya. Terus ini saya layout dikit ya biar agak rapi gitu. Saya kasih margin aja, margin top 200 dp. Udah gini aja kali ya. Oh, sama ini nih. Ini bukan teks tapi hint. Ini buat masukin username. Yang ini saya kasih hint buat masukin password. Oke, udah gini aja. Ya, simple. Username, password, sama tombol tulisannya login. Oke. Nah, ini udah. Nah, berikutnya adalah ini. Apa namanya? Di sini seperti yang saya bilang kemarin, ini kan ada komponen buat input ya. Ada username, ada password, sama ada tombol login ya. Nah, ini kan inputan username sama password ini kan harus kita baca di sini ya. Jadi kita harus bisa membaca di sini username-nya apa, password-nya apa, terus kita validasinya kan di Kotlin-nya ini kan. Betul kan? Nah, di sini supaya bisa membaca tuh dia dihubungkan pakai ID ya. Nah, jadi ID-nya ini diganti pakai yang gampang diingat ya. Misalnya ini username, nah itu saya bikinnya biasanya karena ini komponennya edit text saya singkat edt gitu, terus itu adalah untuk username ya.
Kalau yang ini EDT password ya. Terus ini button ya saya ganti btn login ya gitu. Ini format saya sih, maksudnya ini bukan yang standar kayak gini, enggak ya, bebas kalau ini sebenarnya ya. Orang bikinnya suka-suka. Ya ada yang pakai 2 karakter doang, bt login, ed password ya atau et password dan seterusnya. Bebas tapi ya nggak ada aturannya kalau yang ini. Cuma kalau saya terbiasa pakai kayak gini ya. Jadi saya singkat komponennya jadi 3 karakter ya. Kalau edit text saya singkatnya edt, button tuh btn, text view tuh txp ya gitu. Tapi bebas ya. Kalian mau ngikut ini boleh, mau bikin aturan sendiri juga nggak masalah ya. Oke. Nah, ini udah layoutnya cuma gini aja sih. Yang penting ID-nya udah di set terus udah. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Nah, di sini kan kita sudah punya layoutnya nih, activity login. Nah, di sini kita bisa set content view ya. Terus kita panggil file layoutnya activity login. Nah, dengan begini, kalau misalnya login activity ini di launch, dia akan manggil tampilan yang ini, activity underscore login. Gitu. Oke. Nah, ini ada satu step yang tidak boleh terlewat. Jadi ketika kalian bikin activity baru, ya itu ada satu step tambahan yang sering kelewat ya. Jadi error gitu. Loh, Pak, tempat saya kok error kenapa? Oh, ini lupa ya. Satu step tambahan. Stepnya itu simpel. Kita harus daftarin activity-nya ini adalah manifest ya. Jadi kalau kalian bikin activity baru, itu kalian harus buka folder apa file manifest ini, android manifest.xml. Kemudian di sini harus tambahin activity-nya ya. Ini kan ada activity yang main kan udah ada nih, ya kan? Satu blok panjang ini. Nah, ini bloknya panjang karena activity main dipakai sebagai activity utama, ya, yang akan di launching ketika aplikasi di run, ya. Tapi kalau activity yang berikutnya sebenarnya cuma tinggal nambahin ini doang, ya. Nah, gini doang selesai. Jadi activity selain activity yang utama itu cuma satu baris doang kayak gini, ya. Sudah cukup. Gitu. Nah, tapi kan tadi kasusnya adalah kita pengen bikin activity yang login ini, halaman loginnya ini sebagai activity yang utama kan. Jadi kalau aplikasi di run itu login activity yang akan dipanggil duluan. Bener kan? Nah, jadi ini harus kita pindah ya. Yang ada tulisan intent filter ini ya, itu harus kita pindah. Ini saya cut, drag. Nah, saya pindah ke dalamnya sini ya. Di dalam login activity itu saya pindah ke sini. Nah, terus ini ada yang error itu harus nambahin ini juga harus dipindah. Ya, ini saya pindah, taruh ke sini. Oke, jadi activity main-nya sekarang jadi pendek doang kayak gini ya. Nah, activity yang loginnya yang jadi panjang ya. Jadi ada tambahan ininya. Gitu. Nanti yang akan dipanggil pertama kali adalah login activity. Gitu. Oke, nah sampai sini ini kalau di run udah bisa ya keluar halamannya ini ya. Halaman loginnya nanti keluar gitu. Nah, sekarang step berikutnya ya, tahap yang kedua. Gimana caranya baca inputan ya, username sama passwordnya. Nah, jadi gini, kalau misalnya kita pengen baca atau ngambil nilai dari komponen yang ada di antarmuka, itu kita tinggal bikin aja komponennya. Nah, saya sih biasanya nama komponennya saya samain kayak ID-nya tadi. Misalnya saya punya ada edit text username sama edit text password kan. Saya bikin edt username ya, yang pertama sama nanti edt password. Nah, sekarang edit text username ini cara instansiasinya gimana? Nah, ada 2 cara ya. Ini saya ajarin dua-duanya. Yang pertama adalah edit text username itu langsung kita deklarasikan tipenya di sini ya, edit text ini. Terus ini kalian disuruh import, pencet aja alt enter ya. Nah, ini nanti kan diimport sama dia di sini. Nah, kalau udah ini cara instansiasi yang pertama itu pakai metode find view by ID ya, seperti ini. Terus tinggal sebutin ID-nya. Nah, cuman ID-nya kalian nggak boleh langsung tulis seperti ini, editor username. Nah, kalau kalian tulis seperti ini, itu dikira variabelnya ini gitu, taruh di sini. Nah, caranya manggil ID-nya tuh pakai R besar, terus .id, nah ini akan muncul di sini. Nah, ini cara manggil ID-nya begini. Gitu. Oke, ini cara yang pertama ya. Jadi tipe datanya langsung ditaruh sini ya. Nah, cara yang kedua adalah sebenarnya hampir sama ya untuk yang password ini. Cuman tipe datanya nggak perlu kita tulis ya. Langsung aja edt password sama dengan find view by ID. Nah, tipe datanya ditaruh di sini. Ada kurung lancip ini loh.
Kita tulis di sini gimana sini? Edit text. Nah, begini. Terus ID-nya taruh sini, ya, r.id.edt password. Nah, ini ada dua cara, ya. Ini cara yang pertama, ya. Ini cara yang kedua, ya. Bebas mau pakai yang manapun sama aja, ya. Gitu. Nah, terus caranya ngambil username sama passwordnya gimana? Nah, kalau sudah dibikin kayak gini, tinggal ambil dari sini aja, edt username dot text dot string, ya, atau string. Nah, ini jadi misalnya kita tampung ke dalam variabel, ya, namanya username. Nah, kayak gini doang caranya, ya, ngambilnya. Dot text dot to string, ya, selesai, ya. Terus tinggal kita masukin if else, ya, if username-nya apa, password-nya apa, maka login, ya, gitu. Oke, gampang ya. Gampang sekali. Nah, sekarang berikutnya, kalau button gimana? Nah, button itu kan bukan inputan, ya. Maksudnya bukan, kita nggak ambil nilai dari sebuah button, ya. Ini nggak bisa dikasih nilai. Yang kita ambil dari sebuah button adalah event-nya, ya, event handling, ya. Tombol itu ketika diklik, nah dia akan men-trigger kode program tertentu, benar ya? Nah, gimana caranya kita bisa membaca bahwa tombol ini sedang diklik? Nah, langkah pertama adalah kita bikin komponennya di sini juga, ya. Saya bikin button login di sini, ya. Terus saya instansiasi, terserah mau pakai cara yang mana, yang atas boleh, yang bawah boleh. Nah, saya pakai yang bawah aja, karena saya lebih biasa pakai yang bawah, ya. Nah, ini lupa diimport, import. Oke, langkah pertama bikin seperti ini, ya. Nah, terus kemudian di button login itu kita bisa pasang yang namanya event handling, ya. Kalau di Android itu namanya listener, ya. Di Java juga listener sih. Android sama Java sama lah, ya. Karena Android basicnya dulu juga Java. Namanya itu listener, ya. Nah, di sini buat masang listener itu pakai metode namanya set terus on. Nah, ini ada listenernya, ada banyak banget, ya. On apply window insert listener, on capture pointer listener, on click listener, banyak sekali, ya. Ini event-event yang bisa kita pakai. Ya sama lah kalau kayak di JavaScript itu ada on click, terus on change, on blur, on focus, terus on key up, on key down, dan seterusnya, ya. Di sini juga sama, ya. Kalian bisa pilih gitu. Nah, kalau tombol itu diklik, itu pakainya yang set on click listener, ya. Set on click listener. Nah, ini ternyata on click listener juga ada beberapa macam. Ada yang on click listener doang, ini pun ada dua macam, ya. Ada yang on context listener, ada yang on long click listener, ya. Kalau yang biasa dipakai yang on click sama on long click, ya. Kalau on click itu cuma dipencet doang, ya. Kalau on long click itu dipencet tapi agak lama, ya. Baru nanti bisa ngefek. Dua-duanya dipakai bisa nggak? Bisa. Kita pertama set on click, terus nanti set on long click juga bisa. Jadi kalau dipencet bentar itu nanti yang ke-trigger yang atas, tapi kalau dipencetnya lama nanti yang ke-trigger yang bawah, gitu. Nah, kita pakai yang on click listener doang, ya. Nah, di sini ada dua pilihan, ya. Ada yang kurungnya itu kurung biasa, ada yang kurungnya kurung kurawal, ya. Beda, ya. Nah, sebenarnya tuh aslinya hanya ada satu doang, yang paling atas, ya. Cuman di Java tipe terbaru, ya, dan Kotlin pun juga, ya. Kalau Kotlin dari awal sudah ada. Ini ada namanya fungsi lambda, ya. Lambda function, ya. Mungkin pernah dengar, ya, di Java ada lambda gitu. Jadi Java saya lupa sejak versi berapa, ya, versi lupa pokoknya saya. Itu bisa support yang namanya lambda function. Lambda function itu apa sih? Nah, itu sebenarnya adalah mekanisme untuk menyingkat ini apa namanya? Istilahnya apa ya? Penambahan kayak ini interface, ya. Jadi di Java itu kan ada namanya interface, ya. Nah, itu bisa disingkat dengan pakai lambda ini, ya. Jadi sebenarnya nggak hanya itu sih, fungsinya banyak, ya, lambda, ya. Tapi salah satunya itu. Nah, kalau mau gampang, hidup kalian itu pengen lebih mudah, pakai yang kurung kurawal, ya, yang ini. Nah, ini tuh cuman gini doang, ya. Jadi kayak kita bikin function terus kita bisa langsung taruh di sini, ya. Kita kalau misalnya mau ngeprint, ya tinggal print aja hello gitu di sini, ya. Selesai. Ya, kan kayak bikin fungsi biasa, ya. Enak banget, ya. Tapi kalau kalian pakai yang interface, nah ini yang agak ribet. Nah, ini interface kalian harus bikin interface-nya dulu, interface on click listener, ya.
Jadi kalian harus bikin view.onClickListener ya. Saya instansiasi begitu, terus di dalamnya itu saya harus mengoverride function namanya on click apa ya, kayak gitu dan seterusnya. Lebih ribet ya, panjang banget ya. Kalau yang ini ya cuman gini doang ya, kurung kurawal ya, selesai dah. Kita langsung tambahin code-nya di sini, kan enak banget ya. Nah itu salah satu kemudahan yang ditawarkan di Kotlin ya. Oke, ini tombol ini kalau diklik dia akan jalankan kode program yang ada di dalam sini ya. Nah mungkin yang untuk loginnya kita bikin function terpisah aja supaya di sini nanti tinggal panggil login doang gitu ya. Oke, di sini saya bikin function login ya. Gini. Function login sendiri dia nerima dua parameter yaitu username ya, tipenya string, sama password juga sama, tipenya string. Nah, di sini itu tinggal panggil fungsi login ya. Fungsi login. Nah, untuk username-nya kan bisa dapat dari sini ya. Edit username.text.toString ya. Untuk passwordnya juga sama, edt password.text.toString ya. Dikirim ke fungsi login. Nah, diterima di sini. Nah, di sini kita tinggal cek. Misalnya saya cuma mau validasi passwordnya aja ya. Username-nya bebas itu. Ya, saya cek passwordnya aja, password equals ya 1234 misalnya ya. Gitu. Jadi passwordnya harus ini, kalau enggak gagal ya. Jadi kalau gagal dia akan masuk ke bagian else-nya ini. Gitu. Oke, di sini nah kalau berhasil ya, ceritanya nih, kalau berhasil dia akan manggil main activity ya di sini. Dia akan nampilin tampilan hello world ya. Jadi kalau dari halaman ini dia berhasil login, dia akan dilempar ke halaman yang ini. Muncul tulisan hello world. Nah, ini fase berikutnya nih. Untuk pindah halaman caranya gimana? Nah, disinilah kita butuh yang namanya intent tadi ya. Di depan kan ada nih intent ya. Yang namanya intent. Nah, itu kita butuh untuk pindah halaman. Jadi di sini kita harus bikin yang namanya intent ya. Saya tulis nama variabelnya i ya. Tipenya intent. Itu terus diinstansiasi begini ya. Oke. Intent itu sebetulnya fungsinya banyak ya. Dia nggak hanya dipakai untuk pindah-pindah halaman, tapi bisa juga dipakai untuk manggil komponen lain atau bahkan manggil aplikasi lain. Nah, manggil aplikasi lain contohnya gimana? Nah, misalnya nih kalian itu apa namanya punya foto di WhatsApp ya. Kalian di WhatsApp dikirimin teman kalian foto. Ya. Nah, terus kemudian fotonya mau kalian posting ke Facebook. Nah, di WhatsApp kan kalian tinggal buka aja fotonya, terus kan ada pilihan buat share ya. Nah, share-nya nanti bisa milih kan, share to Facebook. Nah, ketika kalian pilih share to Facebook, dari WhatsApp itu akan pindah ke aplikasi Facebook, ya kan? Nah, di Facebook itu kan udah bukan aplikasi WhatsApp lagi, itu udah beda aplikasi. Nah, itu juga caranya pakai intent, ya. Gitu. Jadi nggak hanya pindah activity ya dalam satu aplikasi, tapi bahkan bisa pindah activity di aplikasi lain, ya. Gitu. Fungsinya banyak, tapi memang biasanya sih berkaitan dengan activity, ya. Biasanya, nggak selalu sih, tapi hampir semuanya berkaitan dengan activity. Nah, di sini kalau mau pindah halaman dari satu halaman ke halaman lain itu kalian ada dua parameter yang harus dimasukin. Parameter pertama adalah pengirimnya siapa, ya. Parameter yang kedua adalah penerimanya siapa. Jadi ini kayak surat gitu loh, kalian ngirim paket ya. Ngirim paket itu ada pengirim sama penerimanya. Nah, pengirimnya itu kan biasanya dari sebuah activity ya, yaitu activity ini sendiri ya. Jadi kita bisa tulis di disk gini aja, beres ya. Gitu. Untuk pengirimnya bisa ditulis di. Nah, nanti ada kondisi di mana kita itu mengirimnya, ya pengirimnya adalah login activity, tapi code-nya ini tempatnya bukan di login activity, tapi ada di tempat lain itu bisa. Ya. Jadi kita nggak bisa nulis di. Nah, tapi untuk kalau misalnya code-nya ini dipanggil di activity yang sama ya, intent-nya ini dibikin di activity yang sama dengan yang mau ngirim, ya kita bisa langsung tulis aja di gini. Ya. Nah, untuk penerimanya, nah ini baru kita tentukan ya. Kita penerimanya adalah main activity ya. Nah, kita bisa tulis di sini main activity ya. Nah, cuman kalau nulis gini doang itu bakal error ya. Kenapa? Karena ini kan sebuah kelas ya. Seperti yang kita udah pelajarin yang namanya kelas itu nggak bisa langsung dipakai ya. Yang bisa dipakai adalah atribut-atribut di dalamnya. Jadi kalau kelas ini punya static variable, nah itu bisa kita pakai langsung. Tapi kalau kelas itu sendiri kita nggak bisa pakai ya.
Yang kita bisa pakai adalah objek dari kelas itu. Nah, masalahnya di sini kita cuma butuh nama kelasnya aja. Ya udah, kita tinggal tambahin, ada caranya di sini pakai dua kali, terus tambahin class.java. Nah, caranya seperti ini. Gitu. Ditambahin ini kita hanya pakai nama kelasnya aja. Gitu. Ya memang formatnya harus begini sih. Saya juga nggak tahu kenapa dari sononya begitu ya. Tidak usah dipertanyakan ya. Oke, nah kalau sudah, ini kita udah bikin intentnya, terus caranya pindah halaman gimana? Ya tinggal ini, start activity. Ya ada metode namanya start activity. Ya, masukin intentnya ke sini. Ya, nah seperti ini, selesai. Gitu. Jadi untuk pindah halaman dari satu activity ke activity lain hanya butuh dua baris ini ya. Yang baris pertama adalah bikin intentnya dulu, bikin paketnya dulu. Terus baris yang kedua adalah paketnya dikirim ya, pakai ini start activity. Gitu. Selesai ya. Simple ya. Nggak sesusah yang dibayangkan kan. Gampang kok apa namanya coding di Android ya. Oke, gitu. Ini sudah bisa langsung dites ya. Sebentar. Ini lupa saya tambahin ya. Jadi ini kalau loginnya berhasil kita pindah ke halaman baru gitu ya. Nah, kalau loginnya gagal gimana? Nah, kita bisa tampilin pesan ya. Pakai TOAS namanya. TOAS itu pesan bentuknya kayak pop-up dialog gitu loh. Jadi kalau itu yang banyak dipakai di banyak aplikasi sih pakainya ini. TOAS ya. Nah, ini TOAS itu ada fungsi namanya make text ya. Nah, terus parameter pertama sama kayak intent ya. Yang mau manggil TOAS-nya itu siapa? Ya activity ini sendiri, tulis aja this gitu ya. Terus parameter yang kedua adalah pesannya apa? Login gagal ya, atau password salah gitu aja ya. Password salah ya. Parameter yang ketiga adalah TOAS-nya tuh mau ditampilkan sebentar atau lama. Ya, pilihannya hanya dua. Nah, ini kita bisa ambil dari sini toas.length-nya ya. Nah, ini ada long sama short ya. Kalau long ini kayaknya tuh sekitar 4 detik apa 5 detik gitu ya. Kalau short ini sekitar 1 atau 2 detik ya. Nah, kita pilih yang long aja ya. Nah, kalau udah ini .show ya. Nah, begini. Maka nanti dia akan tampil kalau loginnya gagal ya. Gitu. Nah, kalau saran saya sih buat tips aja. Jadi kalau misalnya toasnya supaya bisa dipakai berkali-kali, bikin aja function di sini ya. Ada show atau toas gitu ya. Function toas gini ya. Terus ini ada apa namanya message-nya. Tipenya string ya. Ini saya pindah ke sini ya. Terus ini ngambil tulisannya dari message ya. Nah, nanti kalau kalian butuh pakai toast, barangkali kan mau dipakai di banyak function. Kalian tinggal panggil aja toast gini ya, terus tulis aja password salah kan gini. Lebih enak kan? Manggilnya kan lebih simple ya. Jadi kalau misalnya mau dipakai eh, di sini ya tinggal panggil toast aja gini, nggak usah nulis panjang-panjang seperti ini ya. Gitu. Ya, lebih gampang kan? Oke, gitu. Nah, ini saya coba dulu deh. Saya tes dulu. Nah, kemarin kan HP saya bermasalah ya. Nggak tahu kenapa sampai sekarang masih bermasalah ya kabelnya ya. Pokoknya kalau pakai kabel nggak bisa gitu aja. Nah, saya udah cari di Google ya internet nggak ketemu juga solusinya. Tapi ternyata di Android Studio yang baru itu ternyata kita bisa pairing pakai WiFi. Ya, jadi kita bisa ngetes pakai HP tanpa harus pakai kabel. Nah, ini ternyata saya coba bisa ya. Jadi saya pakai ini ya. Ini di versi-versi sebelumnya belum ada ya. Saya baru lihat belum lama ya. Oh, ada baru terus saya coba ternyata lumayan oke juga ya. Jadi kalau ini saya pencet, nah itu kalian diminta untuk scan code ya. Tapi ini device-nya harus Android 11 ke atas ya. Jadi nanti apa namanya di HP kalian eh, masuk ke developer option ya. Di developer option itu ada yang namanya web debugging apa ya? Atau WiFi debugging ya, saya lupa. Bentar, saya buka dulu. Oh, wireless debugging namanya ya, wireless debugging. Nah, kemudian di situ ada menu untuk scan ya. Ini saya scan ya. Saya scan QR code-nya. Nah, kalau sudah di-scan nanti di sini nah kecentang nih ya. Ini HP saya sudah connect ya.
Nah, karena sudah connect, saya bisa nge-show ya. Saya tampilin ke sini. Nah, jadi ini ya, ini HP saya. Jadi di bagian developer option itu ada menu namanya ini ya, wireless debugging. Nah, ini wireless debugging kalau dibuka, nih ada pair device with QR code. Nah, nanti kalian bisa ini pairing di sini buat nge-scan yang tadi. Oke, nah ini HP saya sudah connect ya. Sekarang nggak kedip-kedip lagi ya. Saya run, ya, saya coba run. Untuk ngeran pertama kali biasanya memang lama ya. Mungkin sampai berapa? 20 atau 30 detik gitu. Nggak sampai ternyata di tempat saya ya. Mungkin ya sekitar belasan detik ya. Tapi untuk ngeran yang kedua dan seterusnya nanti nggak terlalu lama, paling cuma 5 detik ya. Gitu. Karena untuk ngeran pertama kali dia tuh Gradle-nya akan membuat semua komponen yang belum ada. Nah, sedangkan untuk ngeran yang kedua dan seterusnya itu komponen yang udah ada kan nggak perlu dibikin ulang. Hanya perlu ngupdate ini aja. Misalnya main activity-nya berubah ya cuman ini aja yang diubah. Kayak gitu ya. Nah, ini sudah tampil di tempat saya. Ini tampilannya. Username-nya misalnya saya bikin salah dulu ya. Username-nya bebas sih. Password-nya saya bikin salah ya. Password-nya ABCD juga. Terus saya login. Nah, ini keluar tulisan password salah. Ini pakai TOS ya. Ini pakai TOS. TOS ini itu buat nampilin tulisan ini ya. Gitu. Lalu eh, apa namanya? Berikutnya adalah nyoba loginnya kalau benar ya. Ini passwordnya berarti saya ganti 1234 ya. Terus saya pencet login. Nah, kita masuk ke halaman Hello World. Nah, ini sudah berhasil ya pindah activity. Jadi tadi dari activity login kita pindah ke main activity. Nah, kalau saya back ya balik lagi ke login activity ya. Nah, ini gitu. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak sampai di sini? Sebelum saya lanjut lagi. Oh iya, kalau kalian ngeran, itu nanti kalian bisa ngamatin lognya di sini ya. Ada logcat ini ya. Nah ini HP kalian ada di sini pasti muncul ya. Kalau ini sudah connect di sini, otomatis di sini muncul. Nah terus kemudian ini aplikasi yang mau dilihat lognya. Jadi nanti kalau ada error atau apa salah-salah, misalnya kalian akses API, ternyata ternyata request kalian ditolak. Nah biasanya di HP itu nggak ada tulisannya apa-apa, cuman HP-nya diam aja. Nah tapi di sini kelihatan semua errornya kenapa ya, exception-nya apa itu semua di sini ada ya gitu. Kalau mau lihat error doang kalian bisa klik ini lihat errornya aja. Nah ini bisa, tapi ini nggak ada error jadi nggak keluar ya. Kalau verbose ini semua semua log akan ditampilin ya. Tapi kalau yang error ini hanya error aja gitu. Kemudian apalagi ya? Ini kalau mau lihat sebentar, app inspection kok nggak baca? Oh nih, kok nggak keluar tapi. Oke, ya sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin nanti setelah selesai kelas saja, Pak. Soalnya saya Oh, pertanyaannya agak itu, Pak, agak beda. oh agak beda. Oke, siap. Ya sudah, saya lanjut aja kalau gitu. Berikutnya adalah ini. Ini tadi sini udah sampai sini. Oh, udah selesai. Oh, ini nih. Apa namanya? Sekarang gimana caranya misalnya nih di halaman login. Nah, ini kan ada halaman login. Di halaman yang main activity itu kan ada Hello World. Ya, ini mau saya ganti tulisannya ya. Selamat datang terus diikuti dengan username-nya. Nah, cuman masalahnya username-nya itu kan diinputkan dari halaman login ya. Username-nya diinputin di sini. Tapi di sini saya mau pasang tulisan itu selamat datang Adi Nugraha gitu misalnya atau selamat datang Christian gitu. Nah, caranya gimana? Nah, berarti kan di sini ketika login, ini kan ada function login ya. Ketika kita manggil main activity itu kita
harus kirim username-nya juga ya. Ini kan ada username, itu kita harus kirim juga sekalian gitu. Nah, caranya ngirim gimana? Nah, kita bisa pakai intent ini ya. Jadi di intent itu ada function namanya put extra ya. Ini bisa dipakai untuk masukin variabel ya. Jadi mau saya masukin misalnya user ya, dapat dari variabel username ya, username-nya ini. Nah, itu kita kirim kodenya user gitu. Ini kalau mau nambah file yang lain apa? Data yang lain juga bisa ya. Ini put extra ada macam-macam kok. Ya, ada macam-macam. Nih, tipenya bisa support integer bisa, byte bisa, char bisa, long bisa, float dan seterusnya ya. Wah, banyak banget. Ya, array juga bisa kalau butuh ya. Kalau mau ngirim foto gimana? Gambar gitu misalnya ya. Upload gambar, diupload ke halaman berikutnya. Nah, bisa pakai byte ya. Ini ada support byte juga. Gambar itu kan sebenarnya kan nggak cuma gambar ya, tapi segala macam file itu kan sebenarnya formatnya byte ya. Formatnya byte. Nah, itu bisa dikirim ya. File apapun bisa ya pakai ini. Di-convert dulu ke byte tapi ya, ke tipe data byte. Itu nanti bisa dikirim ya. Dan ini nggak terbatas ya, put extra ini mau kalian nambah put extra-nya sampai 100 kali juga nggak apa-apa, 1000 kali pun juga nggak apa-apa, selama HP-nya nggak jebol aja. Ya. Oke, ini tinggal saya put extra user ya, terus username. Nah, terus kemudian di sini main activity itu saya tinggal bacanya dengan cara ini. Saya bikin variabel user, ada namanya intent ya, kita ambil intentnya terus get string extra. Nah, kalau di sini itu harus kita sebut tipenya. Kalau tipenya string ya string extra, kalau integer ya integer extra ya. Integer extra tergantung tipenya apa. Nanti kan tipenya kan string ya. Ya string extra tadi, terus kodenya. Nah, kodenya ini sesuai dengan yang ini. Kalau saya ngirimnya user, maka di sini saya bacanya juga user ya, gitu. Nah, kalau sudah kita mau pasang di sini ya, di bagian hello world. Nah, ini saya harus set ID-nya dulu, ini belum ada ID-nya soalnya. Ya. ID-nya itu txv hello gitu aja lah ya. Ini txv hello. Nah, terus di sini saya bikin file txv hello find view by ID, tipenya adalah text view ya. ID-nya adalah txv hello. Nah, kemudian txv hello ini saya set txv hello, saya set teksnya ya. Itu sebagai ini. Bukan user sih, tapi selamat datang terus diikuti user. Nah, kayak gini. Selamat datang terus username-nya siapa gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kita cobain lagi aja. Nah, ini untuk ngeran ulang aplikasi itu ada beberapa tombol yang bisa dipakai. Ya, saya jelasin sekalian. Bedanya adalah kalau yang ini, kotak ini itu dia akan di-kill, aplikasi yang sedang berjalan sekarang itu akan di-kill, kemudian di run lagi. Sama kayak kita stop ini, terus kita run lagi. Kalau yang A ini, itu apa namanya, kalau misalnya kita hanya mengubah di satu activity doang, di sini doang, kita bisa pencet yang ini. Nah, itu aplikasinya nggak akan di-kill, jadi aplikasinya tetap akan kebuka di HP kalian. Gitu. Ini lebih cepat kalau yang ini. Tapi kalau perubahannya itu ternyata melibatkan banyak activity, itu nggak bisa pakai yang ini. Ya. Nah, jadi kalau mau aman, itu kalian bisa pakai yang ini aja terus. Ya. Gitu. Tapi kalau memang, misalnya nih, saya hanya ngubah dikit, apa namanya, di tulisannya ini doang, ya pakai yang ini nggak apa-apa. Nanti saya praktekin. Nah, sekarang karena saya melibatkan dua activity, jadi kan tadi saya nambahin ini di sini, ya. Terus berikutnya saya juga nambahin ini, ya saya pakai yang ini. Nah, ini kalau yang kedua ini lebih cepat ya. Kalau tadi mungkin sekitar butuh berapa tadi ya? 30 detik ya. Nah, ini sudah selesai ya. Install tinggal, nah itu sudah selesai ya. Nah, ini sekarang saya masukin username-nya misalnya Christian, password-nya 1234, terus saya login. Nah, ini selamat datang Christian. Gitu ya. Cepat ya. Nah, ini kalau misalnya saya apa namanya? Hanya mengubah misalnya di belakangnya saya kasih tanda pentung 3 kali gitu ya. Terus saya pencet ini misalnya. Ini saya pencet. Nah, ini cepat banget nih. Langsung nambah. Nah, kayak gitu. Ya, langsung nambah ketika tanpa aplikasinya ke close. Tapi kalau saya pakai yang ini, itu nanti aplikasinya akan di close dulu. Nih.
Nah, ini kan disuruh terminate kan. Nah, kalau saya terminate, nah dia di close ya. Gitu. Bedanya di situ ya. Dua tombol ini. Nah, baru kebuka lagi. Gitu. Jadi ini akan di close dulu, baru dibuka kalau pakai yang ini. Tapi kalau pakai yang ini, itu hanya activity itu aja yang akan di restart ya. Gitu. Jadi lebih cepat kalau yang ini. Nah, itu udah bisa ya tadi ya. Ini keluar tulisannya ya. Pakai ini buat ngirim data ya. Oke. Oh, sudah habis. Ya, ada yang mau ditanyakan mungkin sampai di sini? Pak, berarti kalau ngirim banyak ekstra, Hmm? kayak misalnya misalnya eh, username, gambar, habis itu ada ya ke info yang lain itu berarti nanti put ekstranya berapa? Berarti banyak-banyak dong, Pak, berarti. Wah, banyak memang. Bisa memang kayak gitu. Put ekstra misalnya apa namanya? Foto gitu ya. Foto saya kasih nol gitu aja. Terus kalau nol malah nggak bisa ya. Nol itu apa namanya? Misalnya 1, 2, 3 ini ya. Ini bisa terus put ekstra apalagi misalnya alamat itu kayak gini kan bisa ya. Nggak ada kayak misalnya satu aja gitu, Pak, berarti. Misal kayak Ada nggak usah namanya ngetik banyak. namanya bundle ya. Oh, Uh, bundle. Bundle sebentar saya put ekstra bundle apa put bundle ekstra ya. Hmm, atau yang ekstras ini. Nah, ekstras parameternya bundle. Tapi ini sama aja sih harus bikin bundle juga. Bikin bundle ini. Oh, berarti kerja 2 kali, Pak, berarti yang bundle. Iya, bikin bundle ini kan. Nah, nanti nambahnya di ini bundle put ekstra. Ini sama aja tuh. Oh iya, Pak. Bukan put ekstra, ini put string gitu ya. Put string terus misalnya saya pakai yang kayak di atas ya username username gini ya. Terus nah cuman di sini put ekstra ini saya hanya tinggal masukin bundle doang. Nah gini sama aja tuh tapi ini misalnya username ini password gitu ya. Ini password gitu. Jadi sama aja sih. Ininya memang hanya sekali. Tapi ininya berkali-kali juga. Gitu. Nanti di sini ini ekstranya pakai S ya. Kalau tadi kan kalau apa masukin satu data doang kan ekstra doang tanpa S. Kalau pakai S itu nanti dia butuhnya bundle. Nah, nanti di sini juga sama pakainya extras ya. Intent get extras ya. Extras doang ya. Extras doang. Ini akan dapat bundle-nya. Nah, bundle-nya baru diambil get string, get integer, get apa gitu. Ini diambil ke bundle namanya ya. Gini. Nah, nanti bundle-nya ini baru get string. Nah, ini ada get string user itu misalnya. Nah, kayak gitu. Ini kasih tanda tanya. Caranya gitu. Ya, memang ada alternatif yang lain sih pakai ini. Cuman ya itu tadi karena saya lihat sama aja ya, sama-sama boros ya. Makanya saya ajarinya cuma satu aja, atau fungsinya juga sama persis. Ya, gitu. Saya balikin lagi put extra ya user gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebenarnya ini yang terkait minggu lalu sih, Pak. Saya cuma Ah, mau tanya nambahin font itu di folder resource itu kita nambahin fontnya manual nanti ya, Pak, ya, berarti dari luar oh, gitu di paste gitu. font ya. Iya, Pak. Iya, kalau font manual sih memang. Fontnya tuh Tapi manual. tapi kalau di paste dari luar, misal dari Windows Explorer itu kenapa nanti munculnya merah ya, Pak? Apa harus dikenalin dulu gitu di projectnya? Kalau Jadi nanti font di sini ya. iya, Pak. Jadi di resource nanti kan bikin folder baru font gitu, Pak. Nah, nanti Ah, kalau saya copy paste dari Windows Explorer ke dalam ah, folder fontnya itu ah. nanti merah coba tulisan fontnya itu loh di resource-nya itu. Saya bingung ini beneran bisa bekerja atau enggak gitu. Tulisan font merah itu file fontnya atau folder fontnya? Eh font yang di bawah folder fontnya, Pak. Oh, fontnya. Iya. Kalau setahu saya ya, kalau font itu kayaknya nggak bisa di res ini sih. Oh, Font itu nanti ditaruhnya modelnya kayak di apa ya? Ya di sini bisa ya.
Tapi font itu bukanya soalnya nggak langsung dari sini, nggak dari layout ini, nggak, tapi dari Kotlin-nya di sini. Sebentar, di login activity. Nah, di sini kalau mau ngeset font itu di sini. Gitu, misalnya saya punya text view ya, text view hello ini ya. Nah, ini text view hello, misalnya mau saya ganti fontnya itu, eh, di sini tuh kita ngambil fontnya di sini, ya kan? Nah, tapi nanti di modelnya tuh di sini kita ngambilnya dari itu, dari storage. Jadi nanti modelnya path-nya tuh kayak kayak kalau di Windows tuh modelnya gini, formatnya C slash apa dokumen misalnya gitu loh. Nah, kalau di Android itu modelnya gini sih, file triple slash misalnya, terus apa ya? Eh, Kalau di sini sih bisa pakai itu sih, pakai file manager ya, pakai file manager supaya langsung dapat directory dari aplikasi ini gitu. Setahu saya sih gitu. Mau ganti font kan? Iya, Pak. Ganti font tuh setahu saya sih nggak bisa langsung di sini soalnya jenis fontnya tuh dia nggak bisa langsung baca di sini gitu. Jadi memang kayaknya memang error sih di sini, wajar sih kalau error. Jadi harus ditaruh di mana ya? Bukan di resource sih, tapi di folder ini aja, di apa namanya, di activity-nya ini boleh, atau eh, kalau saya sih prefer ditaruh di ini aja. Fontnya ngambil dari web font gitu loh, ambil dari API itu terus dia disimpan ke sini Oh, iya bisa gitu. juga ya, Pak ya. Heeh. Hmm. Soalnya ganti font tuh setahu saya harus di sini, di apa, di Kotlin, nggak bisa di XML. Bentar, coba saya dulu sih gitu, soalnya saya pernah juga bikin itu Android layout change font family gitu ya. Atau yang baru sudah ada mungkin, saya Nah, eh, itu saya Pak, saya tadi malam ngikutin itu, Pak. oh ini ya. Iya, Pak. Oh, Tiba-tiba dia tuh, itu Pak bikin folder font kan. Tiba-tiba mm. tuh di bawahnya ada gitu loh. Terus nggak merah itu, Pak. Jadi normal Oh gitu. ini Iya, Pak. Terus kan folder saya bingung font ini mau gimana masukinnya. TTF ini ya. Ini nggak apa-apa ya. Berarti sekarang bisa Nah, ya. nah itu Pak, saya juga Soalnya bingung, Pak. kalau apa namanya, font di HP saya terus terang jarang ganti sih emang. Soalnya ikutnya pakai yang Roboto bawaannya, biasanya aplikasi pakainya itu semua ya. Oh iya. Oke. Mungkin saya coba aja ya bikin folder font ya. Oke. Nanti fontnya saya download di sini, res new Android Resource Directory ya. Font itu ya. Betul, Pak. Oke. Terus ini new font resource, bukan font resource sih. New file ini ya. Loh, ini bikin file baru ya. Kalau Nah, mau, itu Pak, tadi malam saya sempat muter-muter itu akhirnya ketemu merah itu mungkin terus saya putuskan mungkin besok tanya Pak Adi aja tuh, Pak. oke, saya malah belum pernah sih. Saya bentar, download dulu aja fontnya ya. Font download, download sembarang aja. Apa iki? Nah, nih, saling cinta, alay amat. Ini aja download .zip ya. Nah, ini TTF ini ya. Iya, Pak. Eh, Kalau langsung, kamu langsung drag and drop gitu. Enggak, Pak, saya cari manual di Oh, mana direktorinya. iya, Pak, dari di mana project directory projectnya itu. Oh, iya. Terus saya paste tuh, oh merah. Biasanya kalau nambah file di sini emang ini sih harus pakai menu yang di sini. Tapi kalau font tuh kan kayaknya nggak ada konfigurasinya ya. Harusnya sih nggak apa-apa. Bentar, Itu langsung ini. oh, itu bisa. Oh. Ini ada garis merahnya. Bentar, apa ya? Tapi bisa dibuka sih. Bentar, garis merahnya nih apa ya? Kok nggak ada pesan errornya apa gitu? Atau mungkin hurufnya kali. Sebentar, saya rename dulu aja. Font baru gitu aja. Oh iya, enggak boleh Oh, ada itu itu. nggak Enggak boleh masalah. ada. Huruf kapitalnya yang salah. Ini bisa kok. Oh. Di REST itu kan nggak boleh ada huruf kapital soalnya. Iya kan? Iya, Pak, Ini betul bisa betul. kok. Iya, ya gini doang berarti. Iya.
Terus di sini text view-nya ini tinggal pakai font ya, font terus add font ya, font baru. Nah, ini harusnya udah berubah. Woi, bisa. Bisa sekarang ternyata. Baru tahu saya. Kalau dulu harus gantinya harus di sini soalnya. Di sini saya tanggal TXP hello terus saya set manual gitu. Nah, ini yang baru ternyata sudah ada update. Oke. Nah, bisa ya. Oke, Pak. Saya terima kasih, Pak. Saya tercerahkan. Oke, mantap. Ya, cuma masalah nama aja ya. Namanya emang kalau di folder res ini nggak boleh ada huruf kapital, makanya kan pemisahnya harus underscore ya. Ini. Jadi kalau dua kata gini mestinya font underscore baru gitu ya. Tadi kan hurufnya A-nya gede gitu ya. Itu nggak boleh. Gitu. Sip. Ada lagi yang mau ditanyain? Tidak ada? Mungkin tidak, Pak, kalau dari saya. Oke. Yang lain? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, ya silahkan nanti dikerjakan latihan mandirinya sebenarnya sama kayak ini ya. Buat aplikasi dua tampilan, kayak barusan, itu halaman login sama halaman mainnya tadi. Loginnya nginputin username sama password, terus ada halaman home atau main, itu nampilin selamat datang username-nya siapa gitu. Ya ini tinggal kalian ngelakuin apa yang saya praktekin barusan tadi ya. Gitu aja. Ya sudah, kalau gitu kelas kita sampai di sini aja ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke.